Inilah kisah nyata makam seorang anak ustadz dipenuhi jutaan ular. Seperti apa kisahnya, yuk simak selengkapnya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang ulama bernama Kiai Hashim. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, taat beribadah, dan dihormati oleh seluruh warga. Kiai Hashim memiliki seorang putra bernama Raffi, yang sejak kecil telah dididik dengan ilmu agama. Namun, Raffi menunjukkan tanda-tanda pemberontakan sejak remaja. Suatu hari, Kiai Hashim duduk di serambi rumahnya sambil membaca Al-Quran. Ia menatap langit senja yang mulai berubah jingga, hatinya dipenuhi harapan agar putranya kelak menjadi penerus ilmunya. Namun, suara gaduh dari halaman membuatnya menoleh. "Raffi, kemari nak," panggilnya lembut. Seorang pemuda belasan tahun dengan pakaian kusut dan wajah masam menghampiri. "Ada apa, ayah?" jawabnya malas. "Sudahkah kau mengaji hari ini?" tanya Kiai Hashim. Raffi hanya mendengus dan mengalihkan pandangan. "Nanti saja, ayah. Aku lelah." Kiai Hashim menghela napas panjang. "Raffi, ilmu agama adalah cahaya bagi hidupmu. Jangan kau abaikan." Namun, Raffi hanya mengangkat bahu dan berjalan pergi, meninggalkan ayahnya dalam keheningan. Malam itu, Kiai Hashim duduk di ruangannya dengan pandangan menerawang, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia merasa ada yang salah dengan putranya, namun tak tahu bagaimana harus membimbingnya kembali ke jalan yang benar. "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anakku," gumamnya lirih. Istrinya, Nyai Rahma, menghampiri dengan secangkir teh hangat. "Abah, jangan terlalu memikirkan Raffi. Mungkin ini hanya fase nakalnya," katanya mencoba menenangkan. Kiai Hashim menggeleng pelan. "Aku takut, Nyai. Aku takut Raffi semakin jauh dan tak bisa kembali." Di luar rumah, Raffi berjalan di jalanan desa dengan sekumpulan pemuda yang tertawa keras. Mereka membawa botol-botol minuman, melanggar ajaran yang telah ditanamkan sejak kecil. "Kau benar-benar berani, Raffi, mengabaikan pengajian untuk bersenang-senang dengan kami," ujar salah satu temannya sambil menepuk bahunya. Raffi hanya terkekeh. Apa gunanya semua itu? Hidup ini untuk dinikmati. Hari demi hari, Raffi semakin jarang pulang ke rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar, berkumpul dengan teman-temannya yang suka bersenang-senang. Setiap kali ibunya memintanya untuk sholat, ia selalu berdalih. "Sholat itu nanti saja, Bu. Aku masih sibuk," katanya dengan wajah bosan. Kiai Hashim hanya bisa menggeleng sedih melihat perubahan anaknya. Suatu malam, ia memutuskan untuk berbicara dengan Raffi secara langsung. "Nak, duduklah sebentar. Ayah ingin bicara." Raffi mendesah, tetapi akhirnya duduk dengan enggan. "Apalagi, ayah? Kau semakin jauh dari agama, Raffi. Ayah melihat perubahanmu. Kau tak lagi mengaji, tak lagi sholat. Apa yang terjadi, nak?" Raffi menatap lurus ke depan. "Ayah, aku ingin menikmati hidupku. Aku bosan terus diatur." "Menikmati hidup bukan berarti melupakan Tuhan, nak. Dunia ini sementara. Apa yang kau cari dalam hidup ini?" Namun, Raffi bangkit dengan kesal. "Ayah selalu bicara tentang agama, agama, dan agama. Aku ingin hidup seperti yang aku inginkan," katanya sebelum pergi meninggalkan rumah. Kehidupan Raffi semakin larut dalam kesenangan duniawi. Ia mulai sering pergi ke kota, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tak berguna. Minuman keras, wanita, dan pesta menjadi bagian dari hidupnya. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Sinta. "Hai cantik aku Raffi," sapanya dengan nada menggoda. Wanita itu hanya tersenyum dan tersipu malu. "Aku Sinta," ucapnya lirih dengan wajah malu. Hari-hari berlalu, keduanya semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Tak jarang Raffi menginap di rumah Sinta. Hubungan mereka semakin intim hingga akhirnya Sinta hamil. Mengetahui Sinta hamil, Raffi menghilang dan meninggalkannya begitu saja. Suatu hari ketika gadis itu datang ke rumahnya dengan wajah penuh air mata, Raffi hanya menggeleng. "Itu bukan urusanku. Raffi, aku hamil anakmu. Kamu harus bertanggung jawab." Sinta menangis histeris. Namun, Raffi malah tertawa.
Itu bukan salahku. Kau yang terlalu percaya padaku. Sinta hanya bisa menangis. Sementara itu, desas-desus tentang kebejatan Raffi mulai menyebar di desa. Warga mulai kehilangan kesabaran. Kalian dengar itu, anak Pak Kiai Hashim menghamili perempuan dan tidak mau bertanggung jawab. Ucap seorang warga. Benarkah? Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Anak Kiai kenapa berperilaku buruk? Saut warga lain. Kala itu Kiai Hashim sepulang dari masjid tak sengaja mendengar kabar itu. Hatinya sangat sedih dan kecewa. Ia merasa tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Raffi, jika benar gadis itu hamil, kau nikahi saja nak, ucap Kiai Hashim dengan lembut. Sudahlah ayah, jangan ikut campur urusanku. Anak itu belum tentu anakku. Jawab Raffi dengan ketus lalu bergegas pergi dengan wajah kesal. Setelah kejadian dengan Sinta, nama Raffi semakin buruk di mata warga desa. Warga yang sebelumnya segan padanya kini berbalik menghina dan mencaci. Mereka menganggap Raffi telah mencoreng kehormatan desa yang selama ini dijaga oleh para ulama. Suatu pagi, Kiai Hashim memutuskan untuk pergi ke rumah Raffi. Hatinya hancur melihat anaknya semakin jauh dari ajaran agama. Ia mengetuk pintu dengan perlahan, berharap bisa menemukan sedikit cahaya dalam diri anaknya. Raffi, buka pintu, nak, suara Kiai Hashim terdengar lemah namun penuh harapan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dengan kasar. Raffi berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian compang-camping dan bau alkohol. Ada apa, ayah? Kenapa datang ke sini? Tanya Raffi dengan suara yang kasar, matanya merah. Kiai Hashim menatapnya dengan penuh kasih. Raffi, kau tidak lagi menjadi dirimu yang dulu. Apa yang terjadi padamu, nak? Raffi tertawa sinis. Aku hanya hidup seperti yang aku inginkan, ayah. Jangan terlalu repotkan dirimu dengan aku. Aku tidak butuh nasihat agama itu. Raffi, kau sedang berada di jalan yang salah. Ayah tidak akan berhenti berdoa untukmu. Tapi kau harus membuka hatimu, nak, kata Kiai Hashim dengan suara gemetar. Namun, Raffi menatapnya dengan penuh kebencian. Jangan lagi bicara tentang agama. Aku tidak mau mendengarnya. Ia menutup pintu dengan keras. Kiai Hashim berdiri termenung di depan pintu yang tertutup. Hatinya terasa seperti teriris, namun ia tidak bisa menyerah pada anaknya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tapi ia harus berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, di luar rumah, warga desa mulai berkumpul. Berita tentang tindakan Raffi yang semakin buruk menyebar dengan cepat. Beberapa orang tua yang merasa kecewa dengan sikap Raffi datang menemui Kiai Hashim. Pak Kiai, apa yang harus kita lakukan dengan anak itu? Tanya salah satu warga yang tampak gelisah. Dia sudah mencoreng nama baik kita semua. Tidak ada tempat bagi orang seperti itu di desa kita. Kiai Hashim menghela napas. Saya tahu, saya merasakannya. Tapi kita harus tetap menjaga akhlak kita. Raffi adalah anak saya. Kita tidak bisa begitu saja membuangnya. Namun, beberapa orang mulai berdebat. Dia sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Kiai. Kita harus memberi pelajaran agar tidak ada lagi yang mengikuti jejak buruknya. Ketegangan di antara warga semakin meningkat. Beberapa warga merasa bahwa tindakan Raffi sudah melampaui batas, sementara yang lain masih ingin memberikan kesempatan bagi pemuda itu untuk berubah. Kiai Hashim kembali ke rumah dengan perasaan berat. Malam itu, di ruang tamu, ia duduk bersama Nyai Rahmah, istrinya, yang melihat wajah suaminya yang penuh kelelahan dan kecemasan. Abah, kenapa wajahmu begitu murung? Tanya Nyai Rahmah dengan lembut. Kiai Hashim menghela napas panjang. Warga desa mulai menuntut agar Raffi diusir dari desa. Mereka tidak mau hidup berdampingan dengan orang yang sudah begitu jauh dari ajaran agama. Nyai Rahmah terdiam sejenak. Ia tahu betapa beratnya beban yang dipikul suaminya. Tapi Abah, Raffi adalah anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menyerah padanya? Raffi sudah keras kepala, Nyai. Aku sudah mencoba segala cara. Namun dia semakin menjauh. Aku takut kalau kita tidak mengambil tindakan, warga desa akan semakin marah, jawab Kiai Hashim dengan suara berat. Jadi, apa yang akan Abah lakukan? Tanya Nyai Rahmah, merasa cemas. Kiai Hashim menundukkan kepala, berpikir keras. Aku tidak tahu, Nyai. Hanya doa yang bisa aku andalkan sekarang.
Namun, ketegangan di dalam rumah semakin memuncak. Raffi yang mendengar percakapan itu merasa marah. "Jadi kalian ingin mengusirku? Kalian pikir aku akan mendengarkan nasihatmu lagi? Aku tidak butuh kalian," teriaknya dengan penuh kebencian, sebelum meninggalkan rumah dengan terburu-buru. Nyai Rahma menangis di pelukan suaminya. "Abah, apa yang terjadi dengan anak kita?" Kiai Hashim hanya bisa terdiam, matanya penuh air mata. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Namun, ia tahu bahwa harapan untuk anaknya tetap ada, meskipun sangat kecil. Malam itu, angin bertiup kencang di desa, seolah menyuarakan kegelisahan yang sedang melanda. Warga desa berkumpul di balai desa, membicarakan tindakan Raffi yang semakin jauh dari agama dan norma sosial. Mereka merasa bahwa keberadaan Raffi telah merusak tatanan kehidupan mereka. Beberapa warga yang sebelumnya menghormati Kiai Hashim kini mulai mempertanyakan kewibawaan sang Kiai. "Pak Kiai, kami sudah tidak bisa lagi menerima kelakuan anak Anda. Dia sudah melanggar semua batas. Kalau dia terus dibiarkan, desa kita akan hancur," kata seorang warga dengan nada marah. Kiai Hashim duduk dengan kepala tertunduk. Ia merasa seolah dunia sekitarnya semakin sempit. Ia tahu bahwa Raffi telah menanggung beban dosa besar, namun hatinya masih berharap agar anaknya dapat kembali ke jalan yang benar. "Tolong beri saya waktu untuk berbicara dengan anak saya," jawab Kiai Hashim dengan suara lembut namun penuh kesedihan. Namun, seorang warga yang lebih muda berbicara dengan nada penuh penekanan. "Pak Kiai, kami sudah cukup sabar. Raffi sudah mencemarkan nama baik desa ini. Kami minta agar Anda mengambil tindakan tegas. Jika tidak, kami akan mengusirnya dari desa ini." Perdebatan semakin sengit. Beberapa warga yang tidak setuju dengan keras kepala Raffi mulai mengancam akan melaporkan tindakan buruk Raffi kepada pihak berwajib. Warga lain berargumen bahwa Kiai Hashim adalah pemimpin mereka, dan mereka tidak ingin melihat kehormatan desa tercemar lebih jauh. Kiai Hashim mengangkat tangan. "Jika itu yang kalian inginkan, saya akan berbicara dengan Raffi sekali lagi. Namun, saya mohon agar kita tetap berdoa untuknya. Semoga Allah memberikan hidayah." Namun, meskipun Kiai Hashim berusaha menenangkan keadaan, ketegangan di antara warga semakin memuncak. Mereka merasa kecewa dan marah, tidak hanya pada Raffi, tetapi juga pada sang Kiai yang dianggap gagal mendidik anaknya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di setiap sudut desa. Raffi terus mengabaikan ayahnya, semakin tenggelam dalam dunia kenikmatan sementara. Namun, suatu pagi yang cerah, warga desa dikejutkan oleh kabar duka. Raffi ditemukan tewas secara mendadak di rumah temannya, dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa, dengan wajah yang tampak pucat dan mata yang terbuka lebar, seolah-olah ia terkejut oleh sesuatu yang tak terlihat. Kabar kematian Raffi segera menyebar ke seluruh desa. Semua orang terkejut, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana pemuda itu bisa meninggal begitu cepat. Beberapa warga beranggapan bahwa Raffi mungkin terlibat dalam perbuatan dosa besar, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Kiai Hashim menerima kabar tersebut dengan perasaan yang hancur. Ia terjatuh terduduk di rumahnya, tidak mampu berkata-kata. Nyai Rahma yang melihat keadaan suaminya segera memeluknya, mencoba menenangkan hati yang penuh kesedihan. "Abah, kita harus kuat. Ini adalah ujian," kata Nyai Rahma dengan air mata yang mengalir. Namun, Kiai Hashim hanya bisa terdiam, matanya kosong. "Aku gagal, Nyai. Aku gagal menjadi ayah bagi Raffi. Aku tidak bisa menyelamatkannya." Kematian Raffi menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda itu. Beberapa orang mulai menduga bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat, karena tubuh Raffi ditemukan dalam keadaan aneh. Tidak ada luka atau tanda-tanda kekerasan, namun wajahnya menunjukkan rasa ketakutan yang mendalam. Sementara itu, Kiai Hashim berusaha mencari jawaban dengan cara yang lebih spiritual. Ia melaksanakan sholat malam yang panjang, berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. "Ya Allah, jika ini adalah ujian, beri aku kekuatan untuk menerima takdir ini."
Namun jika ada yang tersembunyi, aku memohon agar engkau memberi petunjuk kepada kami, doa Kiai Hashim dengan penuh harapan. Malam itu, dalam tidurnya, Kiai Hashim bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Raffi berdiri di tepi sebuah jurang, wajahnya penuh penyesalan. Raffi menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Ayah, aku terlambat. Aku sudah terlanjur jatuh jauh." Suara Raffi terdengar dari kejauhan, seolah-olah berasal dari dunia lain. Kiai Hashim terbangun dengan hati yang kacau. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat kelam dalam kehidupan anaknya yang belum terungkapkan. Pemakaman Raffi menjadi momen yang sangat mengerikan bagi seluruh desa. Ketika jasad Raffi diletakkan di liang kubur, tiba-tiba tanah di sekitar makam bergerak aneh. Warga yang hadir terperangah ketika melihat sejumlah ular keluar dari tanah, melilit makam dengan tubuh mereka yang besar dan mengerikan. "Astagfirullah, apa yang terjadi?" teriak seorang warga yang terkejut. Ular-ular itu berkeliling tubuh Raffi yang sudah terbujur kaku, seakan menolak jasadnya untuk dimakamkan. Tanah di sekitar makam bergetar hebat, dan sejumlah ular terus keluar dari dalam tanah, menyelimuti makam tersebut dengan ribuan tubuh mereka. Kiai Hashim yang hadir di pemakaman merasa gemetar. Hatinya berdebar keras, namun ia berusaha tetap tenang. Ia berdiri di sisi makam, berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, ampunilah anakku. Ampunilah dosa-dosanya," doa Kiai Hashim dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun jantungnya terasa sangat berat. Warga desa pun merasa takut dan bingung. Beberapa dari mereka melihat kejadian itu sebagai pertanda buruk, sementara yang lain merasa ngeri dan segera pergi dari tempat pemakaman. Setelah pemakaman, Kiai Hashim kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Ia mengunci dirinya di kamar, berdoa tanpa henti. Ia memohon ampunan untuk anaknya, meskipun ia tahu bahwa Raffi telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. "Ya Allah, ampuni anakku. Hanya Engkau yang bisa memberikan ampunan," ucap Kiai Hashim sambil menangis. Nyai Rahma yang melihat suaminya menangis mendekat, memeluknya dengan lembut. "Abah, kita sudah berusaha. Jangan merasa bersalah." Namun, Kiai Hashim terus berdoa. "Aku adalah ayahnya, Nyai. Aku seharusnya bisa membimbingnya. Tapi aku gagal." Hari-hari setelah pemakaman Raffi terasa semakin sunyi. Kiai Hashim merasa kehilangan yang sangat mendalam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada putranya yang dulu ceria. Nyai Rahma berusaha menghibur suaminya, namun rasa kehilangan itu begitu dalam. "Abah, kita harus bertahan. Allah tahu yang terbaik untuk kita," kata Nyai Rahma dengan lembut. Mendengar ucapan sang istri, Kiai Hashim langsung memeluk istrinya. Ia pun kembali memulai kehidupan baru. Namun, Kiai Hashim merasa seperti ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Hatinya hancur melihat anaknya pergi begitu cepat, dan ia merasa tidak mampu menuntun Raffi kembali ke jalan yang benar. Kematian Raffi meninggalkan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh warga desa. Mereka mulai merenungkan kehidupan mereka sendiri, dan banyak dari mereka yang merasa terpanggil untuk memperbaiki diri. Kejadian tersebut mengingatkan mereka akan betapa rapuhnya hidup ini dan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Di sebuah pertemuan warga, seorang tetua desa berbicara dengan penuh kebijaksanaan. "Saudaraku, kita telah melihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana kehidupan bisa berakhir begitu cepat. Kita tidak boleh lengah dalam menjaga agama kita, dan kita harus saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam dosa." Para warga yang mendengar ucapan itu menangis dan mengingat dosa masing-masing. Kiai Hashim, meskipun masih penuh kesedihan, menyadari bahwa kematian Raffi adalah pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia berdoa agar kejadian ini dapat membawa kebaikan bagi desa dan memperbaiki akhlak seluruh warganya. Kisah ini mengajarkan kita agar tidak boleh lengah dalam menjaga agama, selalu taat kepada orang tua agar diberikan keselamatan bagi dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya ya agar kalian gak ketinggalan kisah terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.